Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bertemu lagi dengan Eda dan Mbak Cynthia di acara Sekolah Minggu Online GKJ Wiro Belajar. Sebelum memulai sekolah minggu pada hari ini, kita akan memuji nama Tuhan dulu, Eda. Lagunya tahu nggak apa, Eda? Dikepak-kepakan tanganmu. Betul. Kita akan mau bernyanyi dulu. Kita bangkit, berdiri, dan bersemangat. Yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih telah menuntun kami di rumah kami masing-masing. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu online. Tuntunlah dari awal, pertengahan,
hingga akhir. hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Mbak Cindy, temanya apa sekarang? Iya, tema sekolah minggu pada hari ini itu aku mau berkorban seperti Yesus. Penasaran gak Eda? Penasaran? Ya, yuk ajak teman-teman. Kita mau bernyanyi dulu. Lagunya apa? Tahu nggak? I love you, Jesus. Iya, betul. Itu kita mau nyanyi bersama-sama. Teman-teman bisa bersemangat dan bangkit berdiri di situ. Kita mendengar firman Tuhan. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku firman Tuhan. Yang pimpin firman Tuhan ini siapa ya Mbak Cindy? Mbak Disma, kita dengarkan baik-baik yuk. Udah siap Eda? Sudah. Sip. Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Mbak Disma. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Sudah dong tentunya. Sebelum kita mulai mendengarkan firman pada pagi hari ini, mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Saat ini kami siap mendengarkan cerita Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Tuhan Yesus yang mencurahkan Roh Kudus bagi kami, sehingga apa yang Engkau ajarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, tema sekolah minggu pada hari ini adalah Aku mau berkorban seperti Tuhan Yesus. Untuk bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Kita baca bersama-sama yuk. Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah, adik-adik, untuk cerita pada hari ini, kita dengarkan ceritanya yuk. Ceritanya tentang apa ya kira-kira? Udah siap mendengarkan? Yuk kita sama-sama dengarkan yuk adik-adik. Ada seorang anak bernama Dita. Dita ini anak yang baik, anak yang hebat, nurut sama orang tuanya. Dita tinggal bersama kedua orang tuanya. Nah, Dita ini sudah kelas 4 SD. Jarak antara rumah dengan sekolahnya itu tidak jauh adik-adik. Jadi Dita kalau pergi sekolah dan pulang sekolah, Dita jalan kaki karena dekat. Gak perlu naik sepeda atau gak perlu diantar sama orang tuanya. Dita juga sudah besar, jadi dia berani pulang sendiri. Nah, Dita ini setiap hari selalu bawa bekal. Karena Dita suka menabung. Siapa di sini adik-adik yang suka menabung? Nah, suatu hari Dita ini pulang sekolah karena sudah siang adik-adik. Dia pulang di tengah perjalanan, dia merasa kelaparan. Aduh, perutku sakit, lapar. Ternyata Dita baru ingat kalau istirahat tadi dia belum sempat makan bekal yang dibawakan oleh ibunya. Soalnya tadi kan Dita mengerjakan tugas dari gurunya, jadi dia lupa. Nah, akhirnya Dita cari tempat untuk berteduh di bawah pohon. Lalu dia mulai membuka bekalnya. Ternyata dibawakan sepotong roti oleh ibunya. Roti tawar, dalamnya ada mesesnya. Wah, enak sekali ya adik-adik ya. Apalagi kalau lapar habis sekolah, jalan kaki pulangnya. Nah, tetapi gak jauh dari tempat Dita duduk, Dita melihat seorang anak kecil seumuran dengan Dita. Mukanya lusuh, kusut, rambutnya acak-acakan. Mukanya kasihan banget. Dita ngeliatin terus si anak kecil ini. Lalu sama Dita didatangilah si anak ini. Lalu ditanyain, kamu siapa? Si anak ini diam aja, bingung. Aku Dita, kenalin, nama aku Dita, nama kamu siapa? Nama aku Tony.
Oh, Tony. Kamu ngapain di sini? Aku menunggu ibuku. Ibuku sedang mencari sampah, mencari botol bekas, mencari plastik bekas. Oh, emangnya kamu tidak sekolah? Kenapa kamu ada di sini? Aku sudah tidak sekolah. Aku tidak punya biaya untuk sekolah. Ayahku sudah meninggal dan ibuku hanya pemulung. Jadi aku tidak punya biaya untuk sekolah. Oh, begitu. Lalu kamu kenapa? Kok pegangin perut terus? Kamu lapar ya? Perutku lapar sekali. Aku dari tadi pagi aku belum sempat makan karena ibuku belum punya uang untuk beli makan. Biasanya aku makan nunggu kalau botol-botol bekas ibuku sudah terjual, baru aku dan ibuku bisa beli makan. Oh gitu. Yaudah nih, aku punya sepotong roti buat kamu. Kamu makan ya. Ini buat kamu. Lalu kamu makan pakai apa? Bukannya tadi kamu yang mau makan roti ini ya? Enggak. Aku enggak lapar kok. Aku masih kenyang. Tenang aja. Aku masih kenyang, enggak usah takut. Aku masih kenyang. Ini buat kamu aja. Kamu yang dari tadi belum makan. Aku tadi pagi udah makan kok. Nah, adik-adik, akhirnya roti yang dibawakan oleh ibunya Dita diberikan ke Tony. Nah, Tony pun makan dengan lahap karena dia kelaparan. Nah, adik-adik, dari cerita Dita dan Tony, adik-adik diajarkan untuk mau berkorban. Berkorban sama seperti Tuhan Yesus, adik-adik. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk mengorbankan dirinya demi kita semua. Biasanya ya adik-adik, yang dihukum itu adalah orang yang bersalah. Tetapi Mbak Desma mau tanya, salahnya Tuhan Yesus itu apa sih? Kok bisa sampai dihukum mati di kayu salib? Nah, sebenarnya Tuhan Yesus itu nggak salah adik-adik. Yang salah itu kita. Ayo, kita berbuat kesalahan apa aja, berbuat dosa apa aja, ayo adik-adik. Nah, yang pertama, kalau ngeyel, itu nakal nggak kira-kira? Itu dosa nggak kira-kira? Oh iya, ngeyel, nggak nurut, cengeng. Kalau dikasih tahu nggak mau, ngikutin maunya orang tua, padahal orang tua ngasih taunya baik-baik. Terus marah, bentak-bentak orang tua. Nah, itu adik-adik salah satu dosa kita. Harusnya kita adik-adik yang dihukum mati di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus rela memberikan dirinya untuk mati di kayu salib. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita, anak-anaknya, kita mau nggak berkorban juga? Berkorban itu nggak perlu terus kita nanti cari kayu, bikin salib, terus kita mati di kayu salib. Nggak perlu adik-adik. Berkorban dengan hal yang sederhana. Contohnya, adik-adik ketika sedang main atau nonton TV di rumah lagi asik nih. Tahu-tahu ayah atau ibu
sedang menyapu, sedang mengepel, melipat baju, atau mungkin sedang membereskan tempat tidur. Nah, adik-adik harus mau membantu ayah menyapu, ibu mengepel, atau membantu orang tua di rumah. Nah, di situ pun juga adik-adik berkorbannya adik-adik mau merelakan waktunya adik-adik, waktu yang harusnya tadi nonton TV, waktu yang harusnya main, tapi adik-adik memberikan waktu adik-adik untuk membantu orang tua. Nah, karena kondisinya masih corona, ya mungkin itu salah satu contoh berkorban yang bisa dilakukan oleh adik-adik. Kalau seandainya virus coronanya udah pergi nih, adik-adik sudah bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, adik-adik bisa membantu apa kira-kira. Kalau temannya mungkin kesulitan mengerjakan, adik-adik bisa membantu mengajari, bisa membantu ngasih tahu, oh gini loh caranya. Nah, itu sama aja adik-adik sudah mengorbankan diri adik-adik yang adik-adik harusnya bermain, tapi adik-adik membantu teman-temannya untuk bisa mengerjakan tugas. Seperti itu adik-adik. Jadi kita harus mau berkorban seperti Yesus. Hebat kalau adik-adik mau berkorban seperti Tuhan Yesus. Firman hari ini sampai di sini aja ya adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan di sekolah minggu depan. Siapa yang mau berkorban seperti Tuhan Yesus? Saya. Nah, gitu aja adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah teman-teman, kita tadi udah mendengarkan firman Tuhan. Inti dari firman Tuhan tadi adalah kita dapat meneladani seperti Yesus yang mau berkorban. Untuk itu kita juga harus mau berkorban, saling tolong-menolong, saling berbagi kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu Ede. Sekarang kita mau ngapain deh? Sekarang kita mau persembahan. Yuk, siapkan amplopnya teman-teman. Ya, setelah itu persembahan dapat dikumpulkan melalui orang tua dan dikumpulkan di gereja. Sekarang kita akan bernyanyi. Lagunya apa Ede? Kasihnya seperti sungai. Iya, nanti teman-teman nyanyi yang bersemangat ya seperti Edel tadi. Yuk kita bangkit berdiri, mempersembahkan kita sambil bernyanyi. Kita tadi udah bernyanyi bersama teman-teman. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah berdoa, sudah persembahan. Yang belum apa deh? Iya, kita belum menyanyi penutup dan kita belum doa persembahan dan penutup. Doa persembahan penutup hari ini dipimpin oleh Mas Theo. Tapi jangan lupa, jangan sedih. Kita masih ada aktivitas dan sekolah minggu depan. Oke, Ede, sekarang kita mau bernyanyi bersama. Lagunya? Aku anak Raja. Ya, betul. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Kita
tetap senang. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami yang sedikit ini. Tolong berkatilah persembahan kami supaya turut membangun kerajaan-Mu. Kami juga berterima kasih atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhir sekolah minggu. Tolong Engkau berkati kami semua dan juga sekolah minggu depan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Mbak Anas. Nah, pada hari ini kita membuat aktivitas untuk minggu ini. Tetapi sebelum membuat aktivitas, kita mau melihat nih hasil karya adik-adik di minggu lalu. Ayo! Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus Wah, keren-keren dan bagus-bagus sekali hasil karya adik-adik di minggu lalu. Sekarang kita membuat aktivitas yaitu pembatas buku berbentuk salib. Nah, untuk itu adik-adik kita lihat nih tutorial selanjutnya. Alat dan bahan yang disiapkan ada kertas lipat, penggaris, gunting, spidol, pulpen, lem atau double tip, dan pita. Pertama-tama kita tentukan dulu ukuran kertas yang akan kita potong dengan panjang 10 cm,
dan lebar 10 cm. Lalu potong berdasarkan pola yang ada. Bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Jadilah persegi. Tuhan. Buatlah ini sebanyak 3 kali. Duka lara, ganti sukacita. Kedua, kita ukur juga untuk persegi yang kedua, yaitu panjangnya 15 dikali 20 cm. Nah, tadi bisa potong sesuai dengan polanya. Lalu kita lipat kertas menjadi 2, dibuka, kita lipat lagi berdasarkan garis tengahnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lipat lagi mengikuti garis tengah. Ini kita lakukan juga pada ketiga persegi ini. Kita lipat menurut garis tengahnya. Lakukan hal serupa pada kedua persegi ini. Setelah itu, kita bikin ujung dari perseginya ini menjadi runcing ya. Kemudian ini bisa kita tempel dengan lem. Membentuk salib. Nah, inilah salib yang tadi kita buat. Adik-adik bisa menambahkan lubang di ujungnya dan menambahkan pita sebagai hiasan. Di sini, Mbak Anas juga menuliskan Anas Love Jesus. Begitulah adik-adik, selamat berkreasi. Itu tadi cara pembuatan pembatas buku berbentuk salib. Setelah membuat hasil karya ini, nanti adik-adik silahkan difoto, lalu dikirimkan ke grup forum orang tua atau diupload di Instagram. Shalom adik-adik. Jangan lupa ya, tanggal 4 April 2021 kita akan mengadakan Paskah Anak GKJ Biro Brazan. Banyak sekali kejutan yang akan kita berikan. Yuk, segera jangan lewatkan. Kita gabung besok via Zoom ya.
Tuhan memberkati. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.